and soul with all my might. You see what I meant to do? Hey everyone, welcome back to my channel. So, aku Marsha. It's been a long time ago, I never doing this anymore. Kayak aku gak pernah bikin video buat di-upload di YouTube lagi. And the last one is about tugas ujian praktek dari guru, because you know, it's daring. So, the background that I made this video, because maybe part of you here seeing this video, it's from TikTok. Karena aku buat video ini, sebelumnya aku pernah upload di TikTok mengenai SBMPTN dan buku apa aja yang aku pakai saat SBMPTN 2021 kemarin. Beberapa dari kalian ada yang bilang tolong videonya dilanjutkan melalui YouTube. Jadi aku buat video ini untuk membagikan bagaimana cara aku belajar saat SBMPTN 2021 kemarin. Jadi buat yang belum tahu, aku adalah calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya Program Studi Pendidikan Dokter Gigi 2021. Kenapa calon? Karena pembagian UKT-nya belum keluar guys, jadi masih disebut calon, oke? Jadi buat komen yang aku notice kemarin, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, cara belajarnya gimana, dan yang kedua, pakai buku apa? Untuk yang pakai buku apa, aku udah jawab di video TikTok aku kemarin. Sedangkan aku akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu cara belajarnya gimana. Oh ya, kenapa aku bikin videonya dari 1 komen itu aja? Karena mostly questionnya itu tentang bagaimana cara belajar dan pakai buku apa. So, langsung aja ke cara belajar versi aku. Check it out. Oke, jadi tips dan cara belajar aku gimana? Yang pertama itu tips dulu ya. Menurut aku tips dari belajar aku itu cuma satu doang, yaitu konsisten. Semua yang aku lakuin itu pasti kuncinya adalah konsisten. Apapun, entah itu berdoa, ibadah, belajar, semuanya itu perlu kekonsistenan. Emang itu nggak mudah sih, tapi sedikit-sedikit kita belajar. Contohnya gini, aku mau belajar buat SBMPTN. Terus aku tuh sebenarnya anaknya tuh nggak bisa yang kayak harus belajar dari jam segini sampai jam segini, atau dari jam segini sampai jam segini di jadwal. Itu tuh sebenarnya aku nggak bisa, karena ya mungkin ada beberapa faktor yang bikin aku males gitu. Tapi aku pegang kunci cuma satu, yaitu konsisten. Jadi nggak perlu dari jam berapa sampai jam berapa, tapi yang penting adalah minimal 1 hari itu aku belajar beberapa materi atau beberapa latihan mengerjakan soal, ya dan lain sebagainya. Intinya 1 hari itu harus ada yang namanya belajar. Tapi lama-kelamaan nih, kalau misal kita nggak ada waktu belajar, nggak dijadwalin, itu tuh kurang efektif menurutku. Karena aku nggak bisa ngejar materi, karena ya emang nggak terjadwal dan belajarnya tuh random kan. Jadi lama-kelamaan aku juga buat jadwal-jadwal yang sekiranya aku jam segitu tuh jam-jam lagi giat belajar gitu. Nggak usah lama, paling beberapa jam, nanti istirahat, nanti dilanjutin lagi. Baru tips, yaitu konsisten. Ingat-ingat semua hal yang dilakuin emang butuh kekonsistenan untuk menjadi lebih maksimal. Lanjut ke cara belajar versi aku. Hal yang paling pertama aku lakuin yaitu lurusin niat. Pertama, aku lurusin niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, aku lurusin niat karena aku pengen menambah ilmu. Dan niat-niat lain yang pastinya adalah niat baik. Setelah niat kita udah bener, selanjutnya adalah tahu kenapa kita mau belajar SBMPTN. Kenapa? Ya pasti buat keterima PTN lah gitu kan, buat ngerjain UTBK. Ya intinya alasan orang masing-masing buat tahu kenapa mereka belajar SBMPTN kan. Dan jadi hal penting juga bahwa fokus kepada alasan-alasan yang udah kalian buat tadi. Keep your reason on your eyes. Jadi mungkin tadi poin 1 dan 2 itu masih tentang motivasi ya. Dan ketiga nih, poin ketiga udah mulai masuk ke intinya, cara belajarnya. Pertama aku pisahin dulu antara TPS dan TKA. Nah yang pertama itu TPS ya. TPS itu ada 5 subtes. Ada PU atau pengenalan umum, terus ada PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum, lalu ada PK atau pengetahuan kuantitatif, PBM atau pemahaman baca dan menulis, dan yang terakhir ada TBI atau tes bahasa Inggris. Terus untuk materi TKA-nya itu ada 4. Yang pertama ada matematika, yang kedua fisika, yang ketiga biologi, dan yang keempat kimia untuk saintek. Lalu untuk bidang soshum itu juga ada 4, yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah.
Itu adalah subtes UTBK pada SBMPTN 2021. Mungkin aku nggak bakal bahas satu persatu mendalam apa aja subtesnya dan kayak gimana. Aku cuma ngasih gimana cara aku belajar. Yang pertama yaitu tadi dipisahin dulu nih mana TPS, mana materi TKA. Lalu yang keempat adalah kenalan dulu sama materinya nih. Mumpung masih di awal-awal, kalian bisa kenalan dulu. Ini maksudnya apa? Materi TPS itu apa aja? Materi TKA itu kayak gimana? Model-model SBMPTN itu kayak gimana? Nah, kalian bisa kenalan dulu. Lewat apa? Lewat TOTO, atau dari latihan soal di buku-buku SBMPTN, dan lain sebagainya. Terus misalnya kayak gini, kalian tuh nggak tahu banget gimana sih soal-soal model UTBK atau SBMPTN. Nah, kalian adain post-test atau tes di awal gitu. Kalian ngerjain soal salah satu subtes materi SBMPTN tanpa kalian belajar dulu dan ngandelin apa yang kalian paham dari materi sebelum-sebelumnya yang udah kalian pelajarin di kelas 10-11. Terus kalian hitung nih, kalian bisa bener berapa dari ngerjain soal itu. Dari beberapa soal kalian bisa ngerjain berapa, kalian paham berapa soal. Nah, kalau misal kalian nggak paham sama sekali, nggak apa-apa. Aku juga dulu kayak gitu banget, kayak nggak paham sama sekali materi SBMPTN, susah banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini masih awal, masih banyak waktu buat belajar tambahan lagi. Pas udah nih post-test atau tes di awal, kalian evaluasi nih, aku kenapa ya nggak bisa ngerjain soal ini? Apa kalian belum pernah nemu modelnya? Atau kalian nggak ngerti gimana konsepnya? Atau cara-caranya tuh gimana step-stepnya? Nah, kalian evaluasi dulu. Terus kalau perlu ya dicatat gitu, apa kekurangan aku buat ngerjain soal-soal SBMPTN ini di awal aku kenal. Lalu habis itu pretest. Kalau kalian udah paham gimana konsep-konsepnya, kalian bisa adain tes akhir dari materi yang kalian pelajarin tadi. Mungkin buat pretestnya itu jangka waktunya lumayan lama ya, dari evaluasi ke pretest, karena kan emang materinya banyak banget. Mungkin pretest itu bisa dicoba dari TO-TO gratis, karena emang banyak banget nanti yang ngadain TO-TO gratis, sumpah seru banget. Menurut aku, 3 prinsip yang tadi yaitu post-test, evaluasi, dan pretest itu efektif kalau dipakai di TPS. Kalau dipakai di TKA mungkin kalian juga bisa mencoba, tapi menurutku kurang efektif karena TKA emang materinya banyak banget dan soalnya nggak semudah itu. Jadi aku kalau TKA nggak pakai prinsip 3 itu, tapi kalau mau dicoba buat TKA-nya pakai itu, kiranya itu efektif, ya silahkan. Nah, kalau aku buat belajar TKA itu pakai study plan. Dulu aku waktu belajar TKA di awal-awal itu kan bingung banget. Itu bener-bener banyak banget materinya dan aku bingung mulai dari mana gitu, karena mostly materi kelas 10 awal aku nggak paham. Jadi aku waktu itu dapet file dari temen aku, jadi itu kayak study plan gitu buat belajar TKA, dan itu enak banget. Kayak ada Januari, Februari, dan seterusnya. Terus minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 itu udah ditulisnya materinya bakal belajar apa aja. Dari mulai misal kimia, termokimia, pokoknya dari basic, dari awal banget itu udah diurutin kita bakal belajar apa aja lewat study plan itu. Kalau kalian mau filenya, aku udah share di bawah ya. Nah, awal-awal itu aku masih pakai study plan itu buatan orang lain. Tapi semenjak 2 bulan terakhir nih udah mau deket UTBK, itu aku udah buat sendiri study plan aku mau belajar apa. Karena ada beberapa materi yang mungkin aku emang belum ngedalemin itu dan gak paham gitu. Jadi aku tulis lagi materi apa yang belum aku paham, materi apa yang harus aku dalemin lagi di study plan itu. Dan aku bagi waktunya buat belajar ini tuh kapan, minggu keberapa, hari apa sampai hari apa, belajar ini buat hari apa sampai hari apa, kayak gitu. Kalau aku dulu belajarnya itu dicampur, jadi nggak kayak aku belajar kimia dulu sampai bab selesai, awal sampai selesai, terus udah habis dilanjut fisika di awal sampai selesai, udah habis dan seterusnya dan seterusnya. Aku nggak kayak gitu. Aku belajarnya itu dicampur. Misal minggu ini itu kimia, dari hari Senin, Selasa, Rabu itu aku belajar kimia nih, materi bab apa sampai apa. Di Jumat, Sabtunya aku belajar fisika, misalkan seperti itu. Atau ya 2 hari sekali itu ganti subtes mata pelajaran. Tapi itu tergantung kalian juga lebih cocok metode belajar yang mana. Kalau aku sih seperti itu. Jadi ini udah masuk poin ke 5 ya, tentang TKA. Nah, di TKA ini aku bakal jabarin lagi gimana aku cara belajarnya. Tadi yang pertama itu pakai study plan. Yang kedua itu adalah cari tahu materi yang
pasti setiap tahun itu keluar di SBMPTN, karena memang ada beberapa materi pada setiap subtes yang emang setiap tahunnya itu keluar. Contohnya kayak di fisika itu ada hukum Newton 1 itu pasti keluar, dan lain sebagainya. Pokoknya nanti kalian cari tahu aja apa materi-materi yang sering keluar. Terus setelah tahu materi apa aja nih yang setiap tahun tuh pasti keluar, kalian pelajarin materi itu dan dalemin, karena lumayan banget loh. Contohnya di fisika yang tadi aku sebutin, hukum Newton 1 itu bisa keluar 1-2 nomor. Dan kalau kalian udah ngedalemin, kalian bisa mengerjakan, kalian udah bisa ngerjain 2 soal dari UTBK. Itu bener-bener lumayan sih menurutku, dibanding kalian belajar yang lain ternyata nggak keluar kan. Mending kalian belajar yang emang setiap tahun tuh pasti keluar, itu tuh ada. Tapi emang buat soal tahun selanjutnya, aku emang nggak bisa ngeprediksi nih apa aja yang keluar. Tapi lebih baik kita mengantisipasi dulu kan apa aja yang sering keluarnya. Jadi ya udah pelajarin itu dulu. Yang ketiga, kalian harus belajar dari basicnya dulu. Dulu aku juga bimbel di Zenius. Di Zenius tuh enak banget. Kita belajar dari basic, benar-benar basic. Jadi tahu, apalagi mapel fisika. Itu benar-benar harus tahu basicnya apa. Karena kalau kita rumus, kita tahu nih basicnya tuh gimana. Jadi ya nggak usah ngafalin rumus kan. Karena emang fisika kan banyak banget rumusnya. Kalau kita tahu basicnya, kita nggak perlu capek-capek ngafalin rumus. Kita hanya perlu butuh dan hafalin 2 rumus atau beberapa rumus aja, nggak semuanya kita hafalin, karena ya pusing banget cuy, materi banyak terus kita harus hafalin rumus. Jadi menurut aku belajar dari basicnya itu harus di highlight karena penting. Yang keempat, kalau menurutku belajar mulai dari mapel yang kita suka. Kayak misalkan aku suka mapel matematika, aku bakal belajar SBMPTN mulai dari matematika. Terus aku suka yang kedua itu kimia. Abis matematika, kimia, terus biologi, terus fisika, misalkan seperti itu. Kayak diurutin dari mapel yang paling kita suka sampai nggak suka. Itu lebih efektif aja karena semangat belajarnya tuh ada gitu. Karena gue suka banget sama materi ini, gue harus ngedalemin dan harus bisa ngerjain, terus dapat skor berapa di UTBK nanti gitu. Kayak bisa menambah semangat sih kalau menurutku belajar mulai dari mapel yang kita suka. Selanjutnya ini di luar tips TKA, berarti poin ke-6 itu kalau misal dirasa sulit untuk belajar sendirian, lagi di rumah nih gabut, terus belajar aja lah, nyicil materi SBMPTN. Kalau emang materinya sulit, kalian bisa belajar cari-cari video YouTube tentang materi itu. Banyak banget platform yang bisa kalian pakai buat belajar sendiri, buat belajar mandiri. Kayak dan juga channel-channel YouTube yang sangat bermanfaat. Contohnya ya kayak Privat Alfaiz, terus aku juga suka nontonin Pak Friends dan lain sebagainya. Pokoknya itu banyak banget channel-channel YouTube yang bisa kalian gunain untuk belajar SBMPTN. Nah guys, mungkin segitu aja cara belajar versi aku. Kalau ada salah mohon dimaafkan, boleh kritik dan saran di kolom komentar, atau kalau ada yang mau ditanyain boleh ketik di kolom komentar. Semoga video bermanfaat dan kalian bisa mengambil baiknya dari video aku dan buang buruknya. So, segini aja, and thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram aku, ada di bawah. Dadah.